Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menikmati kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Bahkan juga saat ini hati kita benar-benar siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya ajak saudara, mari kita berdoa dan mempersiapkan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Atas kasih-Mu yang sungguh indah di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Bahkan juga kami boleh melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menyertai kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang menyertai ibadah ini Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus ibadah ini benar-benar menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi atas kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita persiapkan hati kita. Mari kita angkat satu pujian ini. Berharga
Lambaikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu. Sungguh indah Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus, aku percaya, kami percaya Yesus. Terima kasih, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh indah kasih-Mu. Yesus, Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sembah Dia, sembah Yesus, sembah Dia. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, sungguh indah kasih-Mu bagi kami. Oh, haleluya, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu. Yesus Tuhan penyelamatku, Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Oh, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all I sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great we sing, how great, and all will sing, how great is our God. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat kasih-Mu bagi setiap kami.
Engkau sungguh besar bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari saudara, kita terus memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Sama-sama saudara. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Yesus, Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu yang indah ini. Sebelum saya memulai dengan pembawaan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu semua, saudara-saudara dikasihi Tuhan, untuk sama-sama kita satukan hati. Kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pagi hari ini, mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan pagi hari ini telah mengumpulkan kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami butuh firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami di waktu-waktu yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami butuh pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, berfirmanlah pagi hari ini ya Tuhan kepada kami, supaya kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan semangat yang baru.
dengan roh yang menyala-nyala, kami tetap melayani Tuhan, kami tetap mengasihi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi saudara-saudara kami yang di rumah, supaya setiap kami boleh menangkap isi hati Tuhan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita semua sudah siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Dan jangan lupa, pagi ini juga kita akan menyambut perjamuan kudus. Kalau Bapak Ibu di rumah boleh mempersiapkan roti atau biskuit dengan air teh yang sebentar akan kita lakukan bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengambil firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Bagaimana Allah bisa turut bekerja di dalam kehidupan kita? Pagi ini kita akan mempelajari firman Tuhan, bagaimana Allah turut bekerja. Dan Allah turut bekerja jika yang pertama, saudara, kita mempunyai kerendahan hati. Allah akan turut bekerja di dalam kehidupan kita jika saudara dan saya mempunyai kerendahan hati. Karena di dalam firman Tuhan, kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi saudara dan saya, Tuhan mengingini supaya kita ini menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan Allah menentang orang yang congkak. Saya sedikit membuka kamus bahasa Indonesia dan saya melihat apa arti congkak. Congkak itu artinya tinggi hati atau sombong. Tuhan tidak mengingini supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang sombong, yang tinggi hati, yang sukar untuk ditegur. Tetapi Tuhan mengingini supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu orang yang mau ditegur, yang mau dinasehati, yang mau dinyatakan kesalahannya. Dan orang yang rendah hati juga orang yang cepat bertobat. Dengan orang-orang yang rendah hati Tuhan ingin bekerja sama. Dengan orang yang rendah hati Tuhan ingin menjadi mitra. Saudara, kalau saudara menjadi mitra Tuhan, saudara tidak hanya membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan juga akan memakai saudara untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di mana saudara berada. Di tempat komunitas saudara, di tempat pekerjaan saudara, di tempat sekolah saudara. Saudara akan memberitakan kabar baik. Saudara akan mempermuliakan nama Tuhan yang sudah mengubah kehidupan saudara, yang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang besar dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati itu orang yang mau dengar-dengaran akan tuntunan Tuhan. Orang yang rendah hati itu orang yang seperti Daud. Pada waktu dia berbuat dosa, ditegur oleh Nabi Nathan. Oleh karena itu, Daud bertobat. Dia minta ampun sama Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara adalah orang yang rendah hati, pasti saudara cepat untuk bertobat.
Ya. Saya pagi hari ini juga percaya bahwa kemampuan kita terbatas, saudara. Kalau kita bermitra dengan Tuhan, kita bermitra dengan Tuhan yang tidak ada batasnya. Kasihnya tidak ada batasnya. Kuasanya tidak ada batasnya. Dan kalau kita bermitra dengan Tuhan, berarti kita bermitra dengan Tuhan yang tiada batasnya. Berarti Tuhan akan memakai saudara dan saya pada waktu-waktu tertentu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 9a, firman Tuhan berkata, segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bagi manusia, tidak mungkin. Tetapi segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Bahkan ada firman Tuhan yang berkata, apakah ada sesuatu yang terlalu sukar untuk Tuhan lakukan? Tidak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan lakukan. Apapun persoalan di dalam hidup kita, pada waktu kita mempunyai kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan menyertai setiap langkah kita, maka Tuhan dengan senang hati akan memberikan tuntunan, akan memberikan pertolongannya di dalam hidup kita. Saudara, kerendahan hati juga menandakan bahwa kita ini orang yang terbatas. Kita ini kemampuannya terbatas, saudara. Oleh karena itu kita harus bermitra di dalam hidup kita dengan Tuhan kita yang penuh dengan kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati, orang yang selalu bergantung hidupnya kepada Tuhan. Dan orang yang rendah hati selalu orang yang suka mengalah. Orang yang rendah hati itu tidak mau menonjolkan dirinya. Tetapi orang yang rendah hati itu mau diproses oleh Tuhan. Pokoknya Tuhan, proses aku Tuhan, pakai aku sebagaimana adanya. Pakai aku untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya militan bagi Tuhan. Dengan kerendahan hati. Tentunya kita juga mau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya kerendahan hati yang Tuhan ingin kita miliki supaya kita menjadi mitranya Tuhan, supaya Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Tetapi Allah juga turut bekerja di dalam hidup kita jika kita mau menjaga kekudusan di dalam hidup kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kejarlah kekudusan. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Kita harus terus-menerus mengejar kekudusan, berarti kita harus mengusahakan bahwa kita harus hidup kudus setiap hari. Tentunya kita bukan orang yang kudus tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak mungkin kalau orang yang tidak kudus hidupnya dapat berhubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Kalau kita ingin bermitra dengan Tuhan, tentunya kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kalau kita ingin bermitra dengan Tuhan, dan kita ingin Tuhan menjadi penolong kita, dan kita mau dipakai oleh Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, berhubungan, dan turut bekerja di dalam kehidupan kita,
dan tidak mengikuti keinginan daging, maka Allah akan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktu kita tetap hidup di dalam dunia ini, mengasihi dunia ini, dan hidup mengikuti keinginan daging kita, maka Allah tidak bisa turut bekerja dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu penting sekali kita menjaga kekudusan di dalam hidup kita. Saudara perlu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang bisa menuntun langkah hidup saudara supaya saudara menjadi orang-orang yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus saudara akan jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu saya percaya firman Tuhan yang berkata di dalam Yesaya 59 ayat 2b, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Saudara tahukah saudara, ada orang-orang yang sudah di dalam Tuhan tetapi hidupnya masih mengikuti keinginan daging mereka, dan mereka berdoa terus-menerus minta pertolongan Tuhan, ya. Tetapi kok kayaknya Tuhan tidak pernah mau menjawab. Karena apa? Karena mereka hidup di dalam dosa. Tuhan tidak bisa intervensi kehidupan mereka. Tuhan tidak bisa ikut ambil bagian di dalam kehidupan orang tersebut karena ada dosa di dalam hidup orang tersebut. Oleh karena itu, pastikan kita hidup seturut dengan kehendak Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan mengajar. Roh Kudus akan menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya hidup dibimbing oleh Roh Kudus, kita akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Karena pada waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, dia minta kepada Bapa seorang penolong. Dan Roh Kudus itu adalah penolong kita, saudara. Dan dia sangat setia. Oleh karena itu, saya akan bacakan ada satu firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan katakan kepada kita. Berarti firman Tuhan itu akan diingatkan kembali oleh Roh Kudus supaya kita mengingat kembali firman Tuhan, supaya kita tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup mengikuti kehendak Roh Kudus. Kalau saudara hidup mengikut kehendak Roh Kudus, berarti saudara tidak akan mengikuti keinginan daging saudara. Karena Roh Kudus dengan keinginan daging itu bertolak belakang. Tetapi pada waktu saudara mengikut kehendak Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan tetap menuntun saudara supaya saudara hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam hidup kita? Jika saudara dan saya menjaga hubungan dengan Dia. Kalau saudara menjaga hubungan saudara dengan Tuhan, saudara akan mengalami penyertaan Tuhan. Saudara akan mengalami keterlibatan Tuhan di dalam hidup saudara. Karena keterlibatan Tuhan di dalam hidup saudara, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita.
bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara tetap mengasihi Tuhan Yesus, saudara membina hubungan saudara intim dengan Tuhan Yesus. Setiap saat saudara berkomunikasi dua arah dengan Tuhan, saudara mengajukan permohonan dengan doa yang tidak henti-hentinya, dan saudara mengizinkan waktu untuk mendengar suara Tuhan, maka saudara akan mengalami komunikasi dua arah yang indah di dalam hidup saudara. Itulah kenikmatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa berseru kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa, ya Aba, ya Bapa. Dan Bapa di surga akan memberikan jawaban-jawaban di dalam kehidupan doa kita. Saudara-saudara yang berbahagia hari ini, Tuhan menghendaki kita mempunyai hubungan intim. Artinya, pada waktu saudara memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah awal daripada hubungan saudara yang harus terus-menerus terhubung dengan Tuhan Yesus. Hubungan saudara harus terus-menerus berkesinambungan. Tidak boleh putus, saudara. Bukan hanya hubungan hanya sekejap. Bukan hanya pada waktu kita terima Tuhan Yesus, ya udah, setelah itu saudara kembali ke kehidupan saudara yang lama. Bukan begitu. Tuhan menginginkan supaya saudara mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang continuous, hubungan yang langgeng, hubungan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Karena pada waktu saudara mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara bisa mengutarakan isi hati saudara. Saudara bisa minta pertolongan daripada Tuhan. Saudara akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan. Saudara akan mengikuti kehendak Dia. Saudara, jangan keraskan hati saudara. Tapi marilah kita terus menjalin hubungan intim kita dengan Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Jadi, kita tidak boleh menjadi orang percaya yang hanya terima Tuhan Yesus, setelah itu hidup semau gue. Gak bisa, saudara. Hidup kita harus terus, seperti apa yang tadi saya katakan, kita harus menjaga kekudusan kita. Dan firman Tuhan mengatakan kita harus mengejar kekudusan. Kita harus terus menjalin hubungan intim kita dengan Tuhan. Karena dengan hubungan intim kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mengalami perubahan demi perubahan di dalam hidup kita. Karakter kita yang lama dikikis oleh Tuhan, dikerat seperti pokok anggur, seperti ranting-ranting di pokok anggur yang tidak berbuah, dipotong. Berarti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau saudara bertumbuh, berbuah, dan berbuah banyak, supaya buah saudara bisa dinikmati oleh banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membina hubungan kita dengan Tuhan. Dengan jalan apa? Pada waktu saudara memuji Tuhan, saudara sedang mengutarakan kepada Tuhan bahwa saudara mengasihi Dia lebih daripada yang lain. Pada waktu saudara berdoa, berarti saudara menyatakan bahwa saudara tidak bisa berjalan tanpa pertolongan Tuhan. Saudara tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Saudara perlu firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus membaca firman Tuhan siang dan malam, dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita juga harus melakukan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan bukan berarti kita menjadi orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, tapi kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang keempat? Bagaimana kita bisa mengalami
Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita jika kita mau mengikuti kehendaknya, kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu rindu untuk bergaul dengan kita. Tuhan Yesus itu rindu untuk bisa senantiasa berkomunikasi dengan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau saudara mau mengalami penyertaan Tuhan, Allah turut bekerja di dalam hidup kita hari. Berarti bukan kehendak kita yang kita lakukan, bukan kehendak kita yang kita ingin terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kehendak Dia yang jadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan mengikut Dia untuk selama-lamanya. Kita harus sadar, saudara, bahwa hidup kita ini bukan kepunyaan kita lagi. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Tetapi hidup kita ini adalah milik Kristus. Oleh karena itu, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, maka apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita, ya kita harus serahkan kepada Dia. Karena kita ini adalah milik Kristus. Apapun yang hendak Dia lakukan di dalam kehidupan kita, itu terserah Tuhan. Seperti apa yang ada tertulis di dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi segala sesuatu telah diserahkan bagi kita, supaya saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus peroleh keselamatan, kehidupan yang kekal, dan tidak akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Pada waktu kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memakai hidup kita. Pada waktu kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan ikut serta dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus mengerti, kita harus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Dia senang untuk kita lakukan, apa yang Dia tidak suka untuk kita lakukan. Seperti firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan di sini Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan 100%, maka Tuhan akan mengambil alih. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Dia yang akan mengontrol setiap langkah hidup kita. Dia akan mengatur setiap langkah hidup kita. Bahkan Dia yang mengatur masa depan kita, yaitu masa depan yang cemerlang,
Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam hidup kita. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kita harus percaya, saudara, bahwa kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang peduli kepada setiap saudara dan saya. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini sudah mundur di dalam Tuhan, karena situasi dan kondisi yang hari-hari ini tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan bagi kita, saya mengajak saudara-saudara semua untuk bangkit kembali, ikut Tuhan Yesus, mencari kehendak Dia. Maka saudara akan mengalami pemulihan di dalam hidup saudara. Ajak anak-anak saudara yang sudah berkeluarga, istri atau suami, untuk sama-sama berdoa di dalam mesbah keluarga, mencari wajah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada saudara, itu adalah yang terbaik bagi saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pagi hari ini kita juga akan menyambut perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu bukan sesuatu yang kita lakukan rutin atau menjadi sesuatu yang rutinitas. Setiap minggu pertama kita melakukan perjamuan kudus. Tetapi perjamuan kudus itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tidak mungkin saudara dan saya ini akan beroleh keselamatan, bahkan kehidupan yang kekal. Kita harus tetap mengingat akan kebaikan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan saudara dan saya dari murka Allah dan memberikan kehidupan yang kekal. Saudara, perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar makan roti dan minum anggur. Tidak. Semuanya itu mempunyai makna yang begitu penting dalam kehidupan kita. Darah Kristus itu yang telah tercurah di kayu salib, itu melambangkan pengorbanan dan penebusan daripada saudara dan saya dari segala dosa. Darah Kristus yang menebus dosa saudara dan kita semua. Dan roti yang melambangkan tubuh Kristus, oleh bilur-bilurnya di kayu salib, Dia telah menyerahkan tubuhnya dan telah menanggung segala dosa, segala penyakit, segala beban, segala keterbatasan kita, segala kekurangan di dalam hidup kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya mau mengajak saudara pagi hari ini, mari kita benar-benar mensyukuri dengan menyambut roti dan anggur pagi hari ini. Karena saudara dan saya sudah menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mengingat di dalam hidup kita pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar. Tidak ada pengorbanan yang seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk kita mengambil roti atau biskuit ya, bagi saudara-saudara yang di rumah. Dan kita akan sama-sama mendeklarasikan ya. Kita akan sama-sama mengucap syukur. Dan dengan iman kita percaya ya, bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang telah diserahkan untuk menanggung segala sakit penyakit kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita harus yakin dengan iman Tuhan telah menyembuhkan kita. Sebab apa yang telah
kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman bahwa segala sakit penyakit telah Tuhan Yesus tanggung di dalam tubuhnya, dan oleh bilu-bilunya kita harus percaya dengan iman kita telah disembuhkan. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil cawan anggur atau teh. Kita akan sama-sama meminumnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman dan percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Yesus yang telah menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Mari kita mengucap syukur saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, segala puji hanya bagi Tuhanku, segala puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, yang sakit telah Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan telah berikan keringanan, kelegaan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan dan Allah kami yang setia. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, saya ada beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan kepada saudara pagi hari ini. Dan saya mau supaya saudara simak baik-baik, karena ini sangat penting bagi kita semua untuk kita perhatikan pagi hari ini. Yang pertama, bahwa akan ada ibadah offline minggu depan, hari Minggu tanggal 12 September tahun 2021. Ibadah akan kita mulai pada pukul 9 pagi di tempat yang sama di Gereja GBI Kunir
Jalan Kunir nomor 83. Jangan lupa saudara-saudara, beritakan kepada kawan-kawan semua supaya mereka ikut di dalam ibadah offline pada tanggal 12 September pukul 9 pagi. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan lupa ibadah offline akan kita mulai minggu depan. Lalu yang kedua, yang perlu juga kita perhatikan, yaitu prokes 5M. Bahwa kita harus memakai masker yang pertama, mencuci tangan yang kedua, menjaga jarak yang ketiga, menghindari kerumunan yang keempat, dan yang kelima yaitu membatasi mobilitas. Jadi jangan lupa saudara, ingat, bukan 3M lagi, bukan 3M lagi ya saudara, tapi kita sudah 5M. Apa yang pertama? Kita harus memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas. Jangan lupa saudara, kita harus menjaga prokes 5M. Bagi saudara-saudara yang mendengar pengumuman ini, bisa juga disampaikan kepada teman-teman di sekitar saudara, ya, supaya kita semua pada waktu kita datang beribadah, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan jangan lupa, bagi saudara yang sudah mengikuti vaksinasi 1 dan 2, bisa mengirimkan kepada saudara Endah di pelayanan GBI Kunir, informasi GBI Kunir atau pelayanan khusus pelayanan, mengirimkan nama saudara kalau saudara sudah mengikuti vaksin. Dan kalau saudara mau mengirimkan sertifikat vaksin saudara dengan menghapus bukir atau memberikan tanda supaya tidak terbaca, ya, akan QR, ya, saudara juga boleh melakukan itu supaya memudahkan kita, bahwa kita tahu jemaat yang datang sudah tervaksinasi. Kita adalah orang-orang yang siap untuk beribadah. Terima kasih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami bersyukur Tuhan karena firman Tuhan mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menjangkau mereka. Cukupi segala kebutuhan saudara-saudara kami ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka, khususnya saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu di kayu salib, Engkau telah menanggung segala sakit penyakit. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib, Engkau telah menyembuhkan segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Kami percaya dengan iman. Aku berdoa juga ya Tuhan, biar Tuhan juga yang menuntun setiap langkah kami, supaya bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan yang terbaik, supaya mereka bisa menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang akan hadir minggu depan, biar Tuhan persiapkan hati kami, supaya kami
datang beribadah dengan hati yang penuh sukacita dan disertai oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih saudara-saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.